Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kita ya. Sehat Bu Tita. Alhamdulillah. Sehat. Mari, silakan duduk Bu. Ada apa ya Bu? Saya dipanggil. Sebentar ya. Sebentar Bu. Oke. Kalau lihat dari jadwal kurikulum ya, Ibu akan melakukan supervisi kelas. Iya. Boleh saya minta Ibu? Oh, enggak ya. Oke. Ini Ibu akan supervisi di kelas Di kelas 10 TJKT. 10 TJKT pada hari Selasa ya Bu nih. Iya. Jam keberapa Bu? Jam pertama Materinya tentang tentang demokrasi Bu. tentang demokrasi. Baik Ibu, apa nih metode yang akan diberikan kepada anak? Metodenya itu bermain peran, Ya. kemudian apa ya, BPJL. Berarti ada diskusi kelompok ya? Ada. Kenapa Ibu memilih metode pembelajarannya dengan cara berdiskusi kelompok? Kalau PKN kan kalau ceramah terus monoton ya Bu ya. Jadi kalau metodenya diskusi, apalagi di situ ada bermain peran. Jadi di kelas itu semuanya itu aktif ya dan komunikatif. Jadi anak itu lebih menarik kalau ngasih pembelajaran, terutama bermain peran. Begitu. Kalau dilihat kelas TJKT itu cenderung ke gaya belajar apa tuh? Kalau kelas yang TJKT itu ya, kalau kemarin itu cenderung pasif. Pasif. Iya. Makanya mau dikasih metode bermain peran seperti kelas AKL kemarin itu seru Bu gitu. Jadi dengan metode itu merangsang anak untuk aktif. Tuh. Materinya tadi apa Bu? Di sini? Tentang demokrasi. Oh, demokrasi. Ya. Ini ada kaitan dengan mapel lain? Materi Untuk ini? demokrasi ada ya. Dengan mapel apa? Berkaitan dengan sejarah juga ada. Dengan Ya. sejarah ya. Kemudian dengan bahasa Indonesia juga ada. Dengan bahasa Indonesia ada. Oh ya. Mudah-mudahan nanti Ibu akan lancar ya, kemudian siswa juga nanti akan fokus ketika menerima materi dari tentang demokrasi ini. Ya. Nah itu nanti saya pelajari lebih lanjut langkah-langkahnya dan saya nanti akan lihat ke kelas. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Nanti saya di saat supervisi. Soalnya kalau di supervisi itu suka beda Bu, suka deg-degan. Nah, santai aja. Ini kan memang rutinitas kita kan, tidak usah seadanya aja. Baik Bu. Ya. Mangga Bu Tita. Ya Bu, sehat Bu. Ya. Ya Bu Tita. Maaf Bu mengganggu waktunya. Ya. Kemarin hari Rabu saya kan Ya. sudah di supervisi sama Ibu ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu waktu kemarin gitu? Itu Bu Tita sendiri bagaimana dengan metode pembelajaran yang Ibu beri? Kemarin ya setelah dilaksanakan supervisi sama Ibu, kemudian yang diterapkan itu metodenya itu mengenai bermain peran. Alhamdulillah Bu, jadi yang aktif juga terangsang ya. Jadi ikut aktif ya, karena bermain peran itu ya mau tidak mau di situ ada tugas masing-masing. Jadi yang biasanya tidak aktif juga jadi aktif ya, sehingga dalam pembelajaran kemarin itu sangat menarik dan anak-anak itu sangat antusias gitu. Jadi tidak vakum gitu dalam kelas seperti waktu-waktu yang kemarin kan kebanyakan yang aktif itu juga, tetapi sekarang itu dituntut semua aktif karena memiliki tugas masing-masing dengan perannya itu. Jadi anak-anak menikmatinya semuanya. Iya, anak-anak menikmati dan seru sekali. Dan insya Allah mungkin untuk selanjutnya bermain peran itu ya tergantung itunya mungkin ya Bu ya, untuk KD-nya gitu kan akan saya terapkan itu karena itu bagus sekali dan anak itu alhamdulillah ya dengan adanya bermain peran itu memahami ya, memahami tujuan daripada materi tersebut dan sekian 85% menguasai setelah
ada evaluasi. Berarti Bu Tita sudah tepat ya dengan metode yang diberikan kemarin dalam materi inovasi. Mudah-mudahan anak-anak itu dapat manfaatnya dari materi yang telah Ibu berikan. Ada lagi yang ingin disampaikan, Ibu? Mungkin satu lagi ya Bu, mengenai fasilitas yang ada di kelas mungkin itu kan kurang lengkap ya. Alangkah lebih baiknya mungkin untuk kedepannya supaya dalam kegiatan pembelajaran mengajar bisa berjalan lancar dan bisa maksimal dalam menerapkan metode tersebut ya. Mohon mungkin untuk diperhatikan kembali karena di ruangan kelas itu masih banyak sekali. Pagi Bu, Pagi, enggak duduk? bisa ada waktu sebentar ya Bu? Iya boleh. Nah begini Bu, saya kemarin ingin melakukan supervisi nanti di minggu depan. Adapun supervisi yang akan saya laksanakan di kelas 10 PNS 1. Mata pelajarannya tentang dasar-dasar pemasaran dan materi yang akan saya berikan yaitu tentang penjualan. Sekiranya Ibu ada waktu, saya mohon Ibu untuk melihat ke kelas ketika saya memberikan materi penjualan. Mungkin itu ada waktu di hari Selasa jam 10 pagi sampai jam 12:10. Nah, sebentar lihat agenda dulu ya. Hari Selasa ya Bu ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah hari Selasa itu Ibu ada di sekolah, ya, tidak ada di luar. Untuk itu dipersiapkan saja semua administrasinya ya dengan lengkap. Jadi sebelum nanti supervisi, nanti Ibu hari Seninnya ya datang kembali ke ruangan itu. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi metode yang akan saya nanti pakai dalam menjelaskan tentang penjualan adalah PJBL karena saya akan mengerjakan proyek di mana nanti kita tidak hanya di kelas melakukan pembelajarannya tetapi juga di ruang praktik retail. Jadi anak-anak biar antusias dan anak-anak biar ada kesan tidak monoton ketika menerima materi. Jadi bisa langsung diterapkan. Oh iya, begini loh materi penjualan itu sebetulnya. Kemudian lintas, di sini ada lintas pelajaran kenapa saya? Karena anak-anak harus bisa berbicara bahasa Inggris juga, karena mereka nanti ada pembamutan ke customer. Jadi saya lintas mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Ya, menarik sekali itu kolaborasi ya. Jadi sesuai dengan pelajaran mendalam. Betul, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa belajar materi dengan baik, kemudian juga mereka akan mengikuti sampai akhir dengan tetap semangat, dengan tetap fokus kepada materi ini. Itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu nanti hari Selasa di kelas. Iya, baik, terima kasih. Halo, selamat siang. Boleh Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Perihal yang kemarin supervisi kelas Ibu. Iya. Terima kasih pertama atas waktunya Ibu. Maksud saya ingin sharing. Terima kasih juga kemarin Ibu sudah melakukan supervisi di kelas saya. Yang akan saya ingin bahas yaitu tentang metode pembelajaran yang telah saya berikan kepada siswa dalam mata pelajaran dasar-dasar pemasaran untuk materi penjualan. Oh iya, metodenya itu mata apa ya? PJBL Ibu. Oh iya, ya. Ternyata tidak salah memilih saya karena anak-anak begitu antusias ketika mengikuti materi penjualan. Seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa saya melakukan tidak hanya di kelas Ibu, di kelas dengan di ruang praktik dan itu berjalan sesuai dengan harapan. Namun ada 1-2 siswa lah ya yang memang sepertinya harus dibangkitkan motivasinya untuk lebih bersemangat ketika melakukan praktik Ibu.
gitu. Ya baik, kemarin kita lihat dulu ya kemarin itu hasilnya. Iya, alhamdulillah kemarin sudah cukup bagus ya. Tinggal memperbaiki sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian yang harus diperbaiki itu untuk pancawaluyanya itu kan harus selalu disiapkan ya setiap pembelajaran. Mungkin kemarin ibu lupa ya untuk pancawaluyah belum termasuk situ. Ya, saya untuk yang selanjutnya karena ini dibagi 2 materi, mungkin saya nanti akan menyelipkan tentang pancawaluyah yang dikaitkan dengan pelajaran penjualan. Namun saya juga nanti berharap kepada siswa yang memang kurang bersemangat ketika mengikuti praktik, akan saya coba lagi gimana caranya, apakah kelompoknya nanti diganti atau seperti apa untuk dia fokus seperti teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Ya baik, mungkin anak yang kurang praktik itu skrip yang dibagikan kembali, kita katakan aja apa masalahnya mereka praktik, mungkin ada faktor apa di rumah ya, jadi dia itu merasa kurang bersemangat dan sebagainya. Mungkin tindak lanjut ke depannya ya, silakan ya untuk lebih baik lagi. Ya mungkin juga itu karena gaya belajar ya Bu ya, karena mungkin kemarin saya nggak tidak melihat pengelompok itu dari gaya belajar mereka. Ternyata di kelas 10 PMS 1 itu ada 2 gaya belajar yang mereka, karena ini kelas industri, ada 2 gaya belajar yang mereka miliki gitu ya, visual dengan audio. Jadi ketika saya buat kelompok, kebetulan memang tidak berdasarkan gaya belajar tersebut. Nah, untuk ke depan nanti akan saya terapkan kelompok itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga dengan begitu kita diharapkan siswa-siswa semua termotivasi untuk melakukan praktik. Seperti Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi, dan metode yang diterapkan oleh Ibu kami DBR itu sangat cocok sekali dengan materi yang diberikan. Kemudian tidak hanya di saat supervisi saja persiapan segala macam program pembelajaran yang lengkap, tetapi setiap saat Ibu memberikan materi kepada siswa harus sudah siap perangkat pelajaran dan kesiapan materi. Terima kasih Ibu. Ya, Selamat siang. Ya. Ibu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu baik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah juga Ibu. Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Ai, kan besok kan rencana mau ada observasi nih. Nah sebelum mengadakan observasi, kira-kira Ibu mau mengadakan observasi di mana ya? Besok saya akan mengadakan observasi ini kelas 11 APL 1. Oh, di kelas 11 APL 1 jam? Jam ke 1 sampai dengan jam ke 4. Jam 1 sampai jam 4. Oke, berarti 4 CP ya Bu ya? Oke, nah materi yang disampaikan itu topiknya tentang apa ya Bu? Nanti saya di sana dengan anak-anak itu akan membuat aplikasi tentang kehadiran. Aplikasi tentang kehadiran, wah menarik sekali itu. Nah tujuannya apa ini Bu? Supaya anak-anak bisa membuat dan mengaplikasikan apa yang sudah kita berikan. Oke, bisa membuat aplikasi yang sudah diberikan. Menarik sekali ini Bu. Nah kira-kira area apa yang perlu dikembangkan Bu itu? Nanti anak-anak ilmunya setelah dia bisa membuat sendiri, mandiri, nanti juga bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Membuat aplikasi tersebut. Jadi bisa mempresentasikan dan lain-lain. Oke, berarti Ibu bisa membuat aplikasi yang dipresentasikan ya gitu ya. Oke, kira-kira aplikasi apa Ibu? Membuat kehadiran. Oh, membuat kehadiran. Oke. Strateginya bagaimana Bu untuk membuat aplikasi kehadiran itu? Nanti kita buat anak-anak menjadi beberapa kelompok.
Oke, dibuat menjadi beberapa kelompok gitu ya. Nah, saya menjadi penasaran ya bagaimana pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu ya. Berarti besok sudah siap dengan semuanya ya Bu? Insya Allah. Oke, baik. Berarti besok saya datang ya Bu di kelas Ibu di jam pertama sampai ke 4 JP di kelas HPL 1. Oke, baik Bu, terima kasih, ketemu nanti ya, Ya, untuk sama-sama. besok ya. Sama-sama. Baik. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah, alhamdulillah Bu Ai kemarin kan sudah melaksanakan observasi ya dengan siswa-siswinya seperti itu. Rasanya bagaimana Bu Ai? Senang sekali Bu bisa bertemu dengan anak-anak dengan kecil anak-anak. Oke. Kemarin pada saat pembelajaran itu Bu Ai merasa berhasil atau tidak? Saya rasa ya memang ada hal yang harus dikembangkan lebih lanjut. Oh, yang perlu dikembangkan itu bagian apanya Bu? Itu untuk anak, sebetulnya untuk anak-anak itu kita kan anak-anak tuh membuat kelompok ya Bu ya. Nah, untuk mengatur kelompoknya itu memang anak-anak ada yang ingin saya pilih dengan si A, saya pilih dengan si B dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu sudah dilakukan. Oh, terus kira-kira kendala yang dihadapi Ibu pada saat pembelajaran kemarin apa? Kalau kendala itu memang tidak semuanya anak-anak masih ada anak-anak yang memang perlu pendampingan lebih lanjut itu aja. Oh, pendampingan lebih lanjutnya. Terus akhirnya kira-kira pendampingannya seperti apa? Nanti mungkin saja bisa kalau misalnya di dalam jam-jam tertentu kalau misalnya memang anaknya mau menanyakan dan sebagainya, saya siap mendampingi. Oh, apakah pembelajarannya berhasil Bu? Mungkin berapa ya? 80% mungkin ya berhasil. Oke. Terus kira-kira tindak lanjut dalam pengembangan pembelajaran itu ada kendala nggak tuh? Nanti pada saat mau mengadakan di pelajaran tertentu. Kita tidak di pelajaran tertentu, tapi khususnya di pelajaran saya aja. Oke, di pelajaran Ya. Ibu ya berarti ya. Bisa. Oke. Terus jadi yang perlu dikembangkan itu saat pembelajaran akan membuat kelompok, ada tambahan ya, Ya. tambahan lagi untuk jam pendampingan. pelajaran Ibu. Oke. Rencana yang akan dilaksanakan Ibu kapan tuh pengembangannya? Seminggu setelah ini Bu. Seminggu setelah ini pastinya nanti bisa anak-anak bisa mengikuti apa yang sudah saya anjurkan. Oke, siap Bu. Siap. Semoga apa yang disampaikan Ibu ke siswanya dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya. Semoga bisa mengembangkan lagi pembelajarannya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Ai. Ya, pada hari ini Ibu akan saya khususnya akan melaksanakan observasi ke kelas Ibu. Sebelumnya ya, Ibu nanti akan mengajar di kelas berapa Bu? Saya ngajar di kelas 12 RPL Ibu. 12 RPL, baik. Ibu untuk di kelas 12 RPL nanti berapa jam? Saya ada 6 JP Bu. 6 JP, baik. Untuk di kelas RPL nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan? Saya mau menyampaikan materi tentang pembuatan website yang jelas. Oke, baik. Dalam materi tersebut tujuannya apa Ibu? Anak-anak nanti Ibu mengajar itu tujuannya apa? Tujuan saya itu anak-anak itu bisa membuat website secara mandiri Bu. Oke, membuat website secara mandiri. Iya. Itu nanti kira-kira untuk area pengembangannya Bu? Area pengembangannya itu anak itu bisa membuat website tentang website sekolah. Jadi semua orang itu bisa melihat hasil karyanya anak-anak
Itu Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nanti di jam ke berapa tadi Bu? Jam ke 1 sampai 6 itu kita langsung dengan Ibu masuk ke kelas. Saya juga akan mengikuti nanti untuk pasca observasinya. Baik Bu, baik. Terima kasih atas ini. Nanti kita ketemu di jam berikutnya Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayi. Bu Ratna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik. Ibu, setelah tadi di pagi hari saya menanyakan ke Ibu, dan sekarang tiba saatnya Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Tadi setelah pembelajaran, kira-kira apa kendala ataupun hambatan yang Ibu dapatkan pada saat pembelajaran? Oh iya Bu, tadi sebenarnya anak antusias ya Bu. Cuma ada beberapa kendala, yaitu pada saat pembelajaran kurangnya komputer Bu untuk pembelajaran gitu. Jadi anak-anak itu akhirnya ada yang mengerjakan, yang sebagian saya suruh membuat skrip dulu gitu sambil menunggu komputer itu bisa dipakai lagi gitu. Ya, berarti sarana prasarana itu ya. Iya betul. Baik. Selain dari peralatan tadi dari sarana prasarana, apalagi Bu? Ada kendala apa lagi? Untuk kendalanya memang ada beberapa siswa yang belum mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu, untuk pembuatan websitenya gitu sih, karena memang mungkin keterbatasan ya, karena setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda gitu. Rencana kedepannya Ibu untuk menangani hal tersebut bagaimana? Kedepannya saya akan membuat kelompok gitu ya, jadi membuat kelompok 3 atau 4 orang, sehingga nanti teman yang satu dengan yang lainnya itu kalau ada yang tidak bisa saling memberitahu dan ada job desk-nya masing-masing seperti itu. Kira-kira untuk hal tersebut memerlukan berapa lama Ibu? Untuk pembuatan itu paling nanti bulan depan baru bisa saya laksanakan. Baik Ibu, jadi kendalanya tadi karena kurangnya sarana prasarana, terutama untuk komputer ya Ibu ya. Iya Ya, betul. mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan, kemudian juga untuk pengembangannya Ibu nanti bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.